Dari mana datangnya pengemis bau ini? Sialan, jangan sampai aku melihatmu lagi, kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Aku adalah bos Yanrong dari grup VMU. Grup VMU menguasai 80% perdagangan transportasi nasional. Pendapatan tahunan mencapai ratusan miliar. Memiliki banyak industri, terlibat di berbagai bidang. Di balik grup bisnis yang besar ini, hidupku penuh dengan bahaya di mana-mana. Suami yang sudah menikah selama 3 tahun, Lin Shen, untuk menguasai aset ratusan miliar, dia meracuniku. Lalu mendorongku dari atas gedung. Sayang, asalkan kamu mati, aset ratusan miliar grup VMU akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku berhasil lolos dan menyelamatkan nyawaku. Tapi aku malah menjadi bisu. Untuk menghindari pembunuhan Lin Shen, aku hanya bisa bersembunyi dan menjadi seorang pengemis. Kamu tidak bisa bicara. Aku sakit waktu kecil, juga tidak bisa bicara. Kalau kamu tidak punya tempat untuk pergi, bagaimana kalau kita sebagai pembantu di toko kami bisa untuk sementara menghidupi diri sendiri? Saat ini, yang penting adalah menemukan tempat tinggal. Baru aku bisa mencari kesempatan untuk balas dendam dan merebut kembali milikku. Taza Bizubao, kamu ngapain di luar? Ada urusan kotor ja? Ini siapa? Bawa pulang pengemis lagi, jijik banget. Cepat usir dia. Aku yang menyuruh Asu melakukannya. Anak ini tidak punya makan dan minum, kasihan sekali. Ayo Asu, belikan dia makanan. Gila ya kamu, di luar sana banyak pengemis. Kamu mau selamatkan satu persatu? Uang ini buat apa diberikan padanya? Lebih baik untuk anak kita. Berhenti. Cepat usir dia, bau sekali. Asu, kamu ini. Ayah, aku lihat dia kasihan, aku ingin menampungnya. Biarkan dia bekerja sebagai pembantu di toko. Paling tidak punya tempat tinggal. Ini. Paman, aku bisa bekerja keras, bisa mencuci piring dan mengantar makanan. Tidak perlu bayaran, asalkan ada tempat tinggal. Sudah cukup. Nona, kamu juga bisa baca tulis ya. Ini baju ibuku waktu masih muda. Coba lihat cocok tidak, di belakang sana ada kamar mandi. Kamu mandi dulu, ganti baju ini. Ah, tenang saja, aku tunggu di luar. Bodoh, masih mau apa? Cepat buatkan makanan untuk Nona ini. Buatkan semangkuk nasi. Nona, namamu siapa? Namaku Yanrong. Karena kamu mau tinggal, aku tidak bisa membiarkanmu bekerja gratis. Setiap bulan 1.800, bagaimana? Nanti, kamu makan dan tinggal di toko ini. Rong. Di rumahmu, masih ada keluarga atau teman yang bisa dipercaya? Atau teman? Mulai hari ini, kamu bisa anggap kami sebagai keluarga. Atau teman, tinggal di sini dengan tenang.
Lu Fei, apa maksudmu? Aku ini suami. Boschrep kalian. Pevares sa grup Faimu. Kamu cuma wakil presiden grup, berani menghalangiku? Tuan Lin, bos hanya hilang kontak sementara. Kamu malah memanfaatkan situasi, mengatasnamakan warisan, untuk mengambil alih dewan direksi perusahaan. Tidak lucukah menurutmu? Hilang kontak. 2 bulan ini. Dia hilang tanpa kabar, dia sudah tiada. Aku dan Rongrong sudah menikah di Amerika. Aku suaminya, perusahaannya, aku berhak mengambil alih. Kamu bilang tiada ja tiada? Bagaimana kamu membuktikannya? Ini surat kematian dari Amerika. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini Tiongkok, aku hanya mengakui surat dari Tiongkok. Lufia Fai. Kamu keterlaluan. Aku sudah menyewa pengacara terbaik Amerika, 5 hari lagi. Akan dilakukan serah terima aset grup VMU 200 miliar. Dan setiap batu bata di gedung ini, semuanya milikku. Jangan harap, meski harus menghabiskan aset perusahaan miliaran. Aku akan menemukannya. Baik. Aku beri kamu 5 hari. Dengan segala cara, temukan bos dan bawa kembali ke perusahaan. Siap. Hidup harus bertemu orang, mati harus bertemu mayat. Lau Huo, pengemis kurus itu, kamu benar-benar menyimpannya? Dia bisa ngapain sih? Pelankan suara. Rongrong ini rajin dan penurut. Kamu selalu bilang dia pengemis, bisa menyakiti hatinya. Aduh, pengemis masih minta harga diri? Dia minta harga diri buat apa? Makan minum gratis, nggak tahu terima kasih. Jangan banyak bicara, Rongrong. Sini. Bulan ini kerja keras ya. Hah? Apa ini? Uang? Kenapa kamu kasih dia uang? Bukannya Rongrong udah kerja keras sebulan ini. Ini haknya. Hak apa? Makan minum gratis, nggak bayar sepeser pun. Malah dikasih uang? Dasar otak udang. Jampun. Masuk akal dikit dong. Dengar ya, anakku belum nikah sampai sekarang. Uang ini nggak boleh dipakai buat apa-apa. Simpan buat nikahan anakku. Lau Huo, aku nikah sama kamu bertahun-tahun. Nggak pernah hidup enak, hemat terus. Sekarang anak mantan istrimu seenaknya memperlakukanku. Dasar nggak adil. Bejenggen. Sudah. Baik banget sama dia ya. Dasar pengkhianat. Nikah aja sama dia. Cocok, bisu sama bisu. Aku nggak setuju. Nggak setuju apa? Dapat istri nggak keluar duit. Mimpi pun ketawa bangun. Pengemis ini lengkap, cocok buat anakmu. Masih kelebihan. Asu. Gimana pendapatmu? Harus lihat kemauan si gadis. Ayah, aku suka Rongrong, aku mau nikah sama dia. Cepat-cepat nikahkan si bodoh ini sama si pengemis. Sekalian himat mahar. Jangan khawatir, ada aku. Untuk balas dendam, aku harus bertahan hidup dulu. Sekarang, aku harus setuju nikah sama dia. Nanti cari cara balas budi. Bagus. Nikahan mereka besok bisa langsung. Makan mie aja. Nggak usah ribut-ribut, malu sama tetangga. Kalau terlalu meriah, takut ketahuan jati diri. Sederhana aja paling baik. Asu, aku tahu kamu nurut sama orang tua. Sampai sembunyikan identitas di warung kecil ini. Tapi kamu adalah bos besar dari grup Yuan Chen. Jiang Yan, aku akan menikah. Apa? Kamu akan menikah? Kamu salah ketik ya? Likuidasi semua asetku, aku akan menikah. Dengan siapa kamu menikah? Kamu biasanya melihat perempuan. Biasa tidak panas ini. Putri dari grup keuangan mana? Bukan putri grup keuangan, dia hanya orang biasa. Namanya Yan Rong, dia adalah istriku di masa depan. Halo Bu. Asu Jia. Dia akan menikah. Rongrong, mulai sekarang kita adalah suami istri. Asalkan kamu tidak keberatan aku bisu. Aku bersedia merawatmu seumur hidup. Pengusaha terkenal, bos miliaran Yan Rong. Hilang kontak lebih dari 2 bulan, grup VMU hari ini mengumumkan hadiah. Siapapun yang memberikan informasi tentang Yan Rong. Hadiah 500.000 yuan yang mengembalikannya ke grup VMU.
Hadiahnya bahkan mencapai 20 juta yuan. Rongrong. Orang di TV mirip denganmu. Namanya juga sama. Aku berbeda dengannya, mungkin hanya kebetulan. Maaf, Asu, aku belum bisa membuka identitasku sekarang. Aku akan mengambil air. Rongrong, kenapa? Sebelum ini, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut sumber yang tahu, 3 hari lagi, semua aset grup VMU akan diwariskan kepada Lin Shen. Bantu aku menyelidiki Yanrong dari grup VMU. Rongrong, pernikahan kita terburu-buru. Nanti aku akan menggantinya untukmu. HP ini adalah hadiah sementara yang aku siapkan untukmu. Lihat, suka atau tidak. Rongrong, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Di kartu ini ada tabunganku selama ini, semuanya kuberikan padamu. Tenang, aku tahu kamu belum siap. Aku tidak akan memaksamu, nanti aku tidur di ruang tamu. Bisa tidur bersama. Apapun yang terjadi sebelumnya, sekarang kamu adalah istriku. Aku akan melindungimu. Lao Huo, panggil aku pulang untuk apa? Lagi main kartu nih. Begini. Asu dan Rongrong ini sudah menikah. Mereka berdua hidup berumah tangga, banyak pengeluaran. Lihat, bagaimana kalau kasih mereka gaji? Yualan, sudah kubilang, 2 orang bisu ini kan nggak ada pengeluaran. Ngasih uang buat apa? Mereka makan minumnya dari gue, itu nggak dihitung? Malah minta gaji. Dasar. Separuh kerjaan di toko ini kan dikerjain mereka berdua, pasangan muda ini. Masa nggak dikasih gaji? Lagian, mereka berdua kan? Kalau kerja di luar, sebulan bisa dapat ribuan. Masa kerja gratis di toko sendiri? Wah, kerja di luar. Coba aja suruh mereka kerja di luar. Siapa yang mau nerima 2 orang bisu? Bisa ngapain? Anak gue aja belum nikah. Nanti uang maharnya yang banyak, siapa yang bayar? Lu yang bayar? Liun. Jangan keterlaluan omongannya. Selama ini, gue rasa udah cukup baik ke anak lu. Sebagai bapak tiri, tapi lu ke mereka, gue gak usah komentar. Gue sebagai bapaknya, cuma mau bantu anak sendiri. Malah harus lihat muka lu. Nanti, gue mau kasih restoran ini ke Asu sama Rongrong. Bapak tua, lu tahu lu ngomong apa nggak sekarang? Dulu istri lama lu cerai, anak lu kan nggak dikasih ke lu. Dia makan minum di rumah gue selama ini. Gue aja nggak pernah minta uang manten ance. Sekarang malah mulai berebut harta sama gue. Mulai ngitung-ngitung gue ya. Gue. Dasar lu anak durhaka. Gue nampung lu. Gue kasih makan, kasih minum, bahkan urusin pernikahan kalian. Sekarang lu berani hasut Huosu minta restoran ke gue. Dulu harusnya gue biarin lu mati kedinginan di luar. Bajingan lu juga. Aduh. Lao Huo, ini anak kesayangan lu? Sekarang berani mukul gue. Dasar pengecut. Lu cuma lihat dia mukul gue. Hiks. Jangan melotot. Dia jatuh sendiri. Melotot mulu. Keluarga harap berhenti di sini. Dok, kondisi bapak saya gimana? Pasien emosi berlebihan, kena serangan jantung koroner mendadak. Harus operasi bypass. Biaya pengobatannya kira-kira 500 juta. Dok, di kartu ada 50 juta. Rumah sakit punya peraturan. 50 juta ini cuma bisa buat bayar deposit. Hak rangkaiannya tetap harus dilunasi. Kalau tidak, pengobatan selanjutnya nggak bisa diteruskan. Jiang Yan, siapkan 500.000 dan cepat ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku akan mencari cara. Paman Huo dan Huosu telah berjasa padaku. Aku tidak bisa tinggal diam melihat mereka dalam kesulitan, tapi sekarang harus mengumpulkan 500.000. Satu-satunya cara adalah mengambil risiko menghubungi Lu Feifei dulu. Cepatlah, kalian para pekerja kotor. Segera hitung aset Yanrong. Perhitungannya harus jelas, jangan sampai kurang 1 sen pun. Aku akan membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup, dalam 1 jam. Transfer 200 juta ke rekeningku, cepat.
Kenapa kalian kembali? Kamu mau menjual restoran ayahku? Minggir, dasar bisu. Jangan ganggu urusanku. Ayahku di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kamu malah ingin menjual restoran? Kamu akan menyesal. Aduh. Manny Iso? Siapa yang bisa membuatku menyesal? Hanya dengan 2 orang bisu seperti kalian? Punya kemampuan apa? Bisa apa? Hahaha, lucu sekali. Aku akan menjual restoran ini. Bagaimana? Ayahmu dalam kondisi seperti itu, di rumah sakit sudah tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan uang untuk restoran ini sia-sia. Mau menyelamatkan orang? Kamu bisa jual darahmu. Atau ginjalmu juga bisa. Kalau masih tidak cukup, dia juga bisa pergi menjual diri, kan? Kamu keterlaluan. Asu. Aku akan mencari cara untuk penyakit ayah. Aduh, sudahlah. Kamu bisa bicara, lalu kamu punya uang. Bicara besar tidak takut lidahmu patah? Kamu cuma orang miskin. Sampah masyarakat paling bawah. Dari mana kamu bisa dapat 500.000? Bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri, tidak akan cukup 500.000. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku ini istri ayahmu. Berani-beraninya kamu memukulku. Paman Wo dan Huosu telah berjasa padaku. Aku tidak bisa tinggal diam melihat mereka dalam kesulitan, tapi sekarang harus mengumpulkan 500.000. Satu-satunya cara adalah mengambil risiko menghubungi Lu Feifei dulu. Bos Lu, buruk, Lin Shen sudah di ruang keuangan menghitung aset bos. Jika tidak segera mencari cara, perusahaan kita akan berpindah tangan. Rong, kamu di mana? Jika kamu tidak muncul, semua jejakmu di VMU Group akan dihapus semua. Halo, Feifei, ini Arong. Rong, kamu di mana? Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Feifei, aku tidak bisa muncul dengan mudah. Aku butuh 500.000 sekarang, aku kirim nomor rekeningnya. Kamu transfer sekarang. Apa? Tidak bisa? Kamu tahu tidak? Kalau dalam 10 menit kamu tidak muncul, semua sahammu di grup akan diwariskan paksa ke Lin Shen. Kalau dia sudah tidak peduli, jangan salahkan aku. Aktifkan rencana darurat sekarang. Apa Rong? Rencana darurat. Ini artinya semua sahammu di grup akan dipecah dan dibagikan ke semua manajemen yang berjasa. Jadi sahammu akan kurang dari 10%. Lakukan seperti yang kukatakan. Ini satu-satunya cara sekarang. Aku juga akan tulis surat terbuka untuk ungkap kebenaran. Dan kamu yang bacakan di depan umum. Oke, aku segera lakukan. Wah, aktingnya keren juga. Kebanyakan nonton drama pendek ja? Kalau tidak tahu, bisa-bisa dikira kamu orang penting di luar sana. Percuma. Rumah sakit hanya terima uang tunai. Aktingmu bagus, tapi tanpa 500.000 untuk operasi. Rumah sakit tidak akan terima. Kamu pikir aku tidak bisa keluarkan? 3 menit. Cepat, lebih cepat. 5D tick. 4D tick. 3. 2. Rencana darurat diaktifkan. Alokasi saham VMU Group selesai. Rencana darurat perusahaan adalah prioritas tertinggi. Akses operasiku dibatasi. Aku juga. Apa? Pembatasan akses? Kalian para pekerja tidak mau hidup lagi? Cepat kembalikan asetku. Karena mereka tidak punya wewenang. Saat perusahaan didirikan, bos sudah tetapkan rencana darurat. Begitu diaktifkan, properti otomatis teralokasi dalam sekejap. Aset pribadi bos akan dilikuidasi. Selama ini, tidak ada yang berwenang melakukan apapun. Yanrong, ternyata kamu selalu waspada terhadapku. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Minger. Transfer 500.000 ke rekening ini, tulis alasannya. Sebagai hadiah informasi tentang bos. Oak. Kalau bukan karena tahu kamu diambil dari tempat sampah, aku mungkin benar-benar percaya omong kosongmu. 3 menit? 2-3 tahun pun kalian berdua tidak bisa mengumpulkan 50.000 yuan. Aku punya cara, sebenarnya tidak perlu. Benar-benar tukang bohong, sepasang penipu. 2 menit. Sudahlah, jangan pura-pura di sini. Kamu sama sekali tidak mungkin. SMS pemberitahuan transfer 500.000 yuan ke rekening bank. Aku benar-benar punya uang, tidak menipumu. Su, biaya pengobatan ayah sudah cukup. Ayo cepat ke rumah sakit. Rong, ternyata tebakanku benar.
Kamu menyembunyikan identitas sebagai pengemis? Pasti ada alasan di balik ini. Rongrong, 500.000 ini akan aku kembalikan. Kamu menyelamatkanku, ini balasanku. Tidak perlu dikembalikan. Kamu ingin pergi? Ah, apa yang kamu pikirkan? Ayo cepat ke rumah sakit. Su. Terima kasih sudah menjengukku. Aduh. Lauhuo. Lauhuo, akhirnya kamu sadar. Lauhuo, aduh. Aku sangat khawatir. Kurasa kamu khawatir aku tidak mati karena kesal denganmu. Ah, kamu ini tidak punya hati nurani. Kamu pingsan, jadi tidak tahu. Kamu tahu berapa biaya operasimu kali ini? 500.000 yuan. Berapa lama harus menabung? Nok. Benar-benar menghabiskan 500.000? Ah, sudahlah. Ayahmu sudah sadar. Jangan hitung-hitungan lagi. Kata dokter, baru sadar tidak boleh terlalu emosi. Ah? Ayun, aku salah menuduhmu. Sebelumnya, aku bertengkar denganmu juga ada sedikit kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu karena anak kita, Yu. Kamu pikir, Yu belum menikah. Nanti kalau menikah pasti butuh banyak uang mahar. Sekarang kamu sudah memberikan restoran kepada Su. Lalu bagaimana dengan anak kita, Yu? Aku kurang pertimbangan. Masalah restoran, kita bicarakan nanti. Iya, tidak usah buru-buru. Rongrong mana? Ayah, dia 2 hari terakhir terus merawatmu. Aku menyuruhnya pulang istirahat. Su. Rongrong anak yang malang. Kamu harus baik-baik padanya. Ayo, baru sadar minum air dulu. Jangan pikirkan orang lain. Besi harus keras untuk ditempa, bangkit harus bergantung pada diri sendiri. Untungnya sebelumnya saya mengikat kartu bank cadangan di WeChat. Masih ada 200 juta. Kalau begitu mari mulai dengan bermain saham. Tidak peduli padaku selama ini. Mungkin sedang mengincar daging gemuk grup VMU. Yanrong, alangkah baiknya jika kamu benar-benar mati. Hai VV, urusan perusahaan lancar? Wrong. Linshan masih belum menyerah. Ingin mengambil semua sahammu, sekarang. Sedang memaksa dan membujuk pemegang saham untuk menunda rencana daruratmu. Kerja sama kita dengan keluarga Mei juga akan segera berakhir. Klien keluarga Mei hanya mengenalmu. Sekarang sangat membutuhkanmu kembali untuk memimpin situasi. VV, tubuhku belum sepenuhnya pulih. Urusan perusahaan sepenuhnya kamu yang tangani. Sebelum aku kembali, jangan biarkan siapapun menyentuh hartaku. Untuk klien keluarga Mei, besok atur dulu koneksi video. Ini. Waktunya ditetapkan besok sore jam 2:30. Baiklah begitu saja, aku lelah nanti kita bicara lagi. Xiao. Beritahu Departemen Bisnis, jadwalkan besok sore jam 2:30. Rapat video. Bos akan melakukan koneksi dengan perwakilan keluarga Mei dan keluarga Gao. Koneksi. Bos sudah kembali. Jangan banyak tanya, jalankan perintah, dan beritahu semua manajer departemen dan pemegang saham. Berkumpul di ruang rapat besar untuk rapat. Tunggu. Panggil Linshan juga. Tapi jangan beritahu dia tentang rapat video. Sebentar lagi kamu mau kemana? Asu, sebentar lagi aku mau ke rumah sakit menjenguk ayah. Ayah ada aku di sini, tenggorokanmu baru sembuh, istirahatlah yang baik di rumah. Asil. Ini data Nona Yan. Rongrong. Kamu ternyata menanggung begitu banyak. Semuanya. Rapat hari ini sangat penting bagi masa depan perusahaan. Nanti akan ada koneksi video. Harap semua tetap tenang. Nona Yan. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu Yosu.
Ini tidak mungkin. Aku melihatnya minum anggur beracun dan mendorongnya jatuh dari lantai atas. Tuan Lin, apa yang terjadi denganmu? Kau tidak enak badan. Tidak apa-apa. Yanrong, kamu terlihat kurus belakangan ini. Ada masalah apa? Beberapa bulan terakhir ada beberapa kejadian tak terduga. Terima kasih atas perhatiannya. Ini tidak mungkin dia. Jatuh dari atap gedung berarti zona tak berpenghuni. Sama sekali tidak ada kemungkinan selamat, apalagi. Selama ini orang-orang yang kukirim tidak menemukan jejak bahwa Yanrong masih hidup. Jangan-jangan Lu Fei sedang menjebakku? Bos, hari ini seharusnya dijadwalkan untuk negosiasi dengan perwakilan Mei Group. Tapi karena tekanan rumor di luar, aku harus mengatur konferensi video ini untuk menstabilkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Mohon dimaklumi. Kamu melakukan dengan baik. Kebetulan, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara beberapa hal mengenai sahamku di perusahaan. Tidak mungkin. Kamu bukan Yanrong. Kamu Panapu. Kenapa Lin Chen ada di ruang rapat? Lu Fei bersekongkol dengannya. Saham Lu Jiafei hanya 5% lebih sedikit dariku. Aku dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang, harus menahan diri dulu. Bahkan jika tidak bisa merebut kembali aset, tidak boleh biarkan mereka menang. Tuan Lin, tidak boleh berisik di ruang rapat. Lin Chen, urusan kita akan diselesaikan nanti. Ini adalah rapat internal perusahaan. Kamu tidak berhak berada di sini. Xiao Zhao, tolong antar Tuan Lin keluar. Silakan, Tuan Lin. Jia penipu. Jangan tertipu olehnya. Jia penipu. Sapham, buang orang gila ini keluar. Jangan biarkan dia masuk ke perusahaan lagi. Jia penipu. Jangan tertipu olehnya. Baik, rapat dilanjutkan. Aku memutuskan untuk menyumbangkan semua sahamku. Untuk mendirikan yayasan yang fokus pada penyandang disabilitas dan bantuan siswa miskin. Ditangani oleh Kepala Departemen Keuangan, semua departemen harus bekerja sama. Dan berusaha menyelesaikannya sebelum akhir tahun. Apa? Saham bos di perusahaan bernilai 30 miliar. Kalau semuanya disumbangkan, lalu bagaimana dengan anggota Dewan Direksi lainnya? Ini juga hal kedua yang ingin saya sampaikan. Semuanya. Karena alasan kesehatan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi bos. Mengingat masa jabatan ini belum berakhir. LVV akan menggantikan sebagai bos. Kemudian, saya akan segera ajukan laporan pengunduran diri. Bos, apakah Anda ingin benar-benar meninggalkan perusahaan? Bisnis cabang ini masih perlu Anda jaga. Dan itu adalah bagian bisnis perusahaan, yang menjadi inti sebanyak 70%. Klien-klien itu semua adalah teman lama saya selama bertahun-tahun. Mereka melihat atas nama saya. Akan terus bekerja sama dengan perusahaan, selain itu. Kekayaan pribadi saya tidak boleh diwariskan dalam bentuk apapun. Diawasi oleh Departemen Hukum, sementara hanya ini. Jika ada masalah lagi, kita komunikasi kemudian. Aduh, jampun. Yanrong, apa yang kamu lakukan diam-diam di rumah? Lakukan hal yang memalukan? Yang diam-diam justru kamu kan. Ada urusan bilang saja. Yanrong, jangan pura-pura bodoh. Kamu hanya anak angkat di keluarga kami. Kami memberimu makan dan minum, kamu harus berterima kasih pada kami. Restoran itu, jangan kamu sentuh. Hanya restoran kecil saja. Saya tidak pernah menganggapnya penting. Saya berencana, setelah tahun baru pindah dengan Asu. Begini, kamu tidak perlu khawatir saya akan merebut hartamu. Aduh. Baru beberapa hari kenyang, sudah merasa hebat ya? Jangan kira saya tidak tahu, uang 500 ribumu itu adalah dari pinjaman rentenir. Nanti jika debt collector datang, saya yang pertama mengusirmu. Bodoh sekali, minggir saya mau ke rumah sakit. Hei, kamu berhenti. Hari ini Asu tidak di rumah, siapa yang akan membelamu? Aku akan memberimu pelajaran. Asu. Kamu lebih baik berdoa tangannya tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ganti perban sekali sehari, hati-hati jangan sampai kena air. Ya. Nanti aku sendiri yang jenguk ayah. Kalau dia lihat kamu begini, pasti khawatir lagi. Oke. Terima kasih. Ping, teman lama paman ini. Mereka juga nggak punya banyak uang. Aku udah pinjam kemana-mana. Cuma bisa kumpulin 100 ribu buat kamu. Ambil dulu buat kebutuhan darurat. Cuma 100 ribu? Wah, paman. 100 ribu itu nggak cukup buat nutup utang. Aku juga udah nggak ada akal. Kalau nggak bisa bayar besok lusa, pabrik bakal disita buat bayar utang. Ayah. Rong. Kamu bisa bicara lagi? Iya ayah, aku udah sembuh. Ayah, jangan terlalu emosi. Kata dokter,
Emosi ayah nggak boleh terlalu naik turun. Ah. Apa yang terjadi? Aku buka pabrik garmen. Awalnya pengen cari untung besar. Tapi tahu-tahu ekonomi lagi lesu, hasilnya nggak bagus. Jadi numpuk utang. Sekarang debt collector dateng, aku jadi berantem. Ya udah, jadi begini. Tetap aja nggak boleh main pukul. Ping, nah, kamu lihat sendiri kondisi paman. Aku juga udah nggak ada jalan keluar. Ya udah paman, aku pulang jual mobil dulu. Aku coba cari cara lagi. Istirahat yang cukup ya. Kak Ping. Aku ada 400.000. Cukup nggak buat kamu? Adik ipar, jangan bercanda sama abang. Aku buru-buru pulang cari uang lagi nih. Aku nggak bercanda. Aku belakangan ini main saham untuk ratusan ribu. Ambil dulu buat dipakai. Kamu main saham? Bisa untung ratusan ribu? 400.000 ini ambil dulu aja. Kalau nanti masih kurang, bilang ya. Aku pasti bantu semampuku. Adik ipar, makasih ya, uang ini pasti aku kembalikan. Kita semua keluarga, nggak usah bilang terima kasih. Tapi, Tinggal janjiin aku satu hal. Jangan kasih tahu Asu dulu soal ini. Ya, oke, nggak masalah. Adik ipar, main saham risikonya terlalu besar, gampang banget rugi. Gimana kalau kamu dan Asu kerja di pabrikku aja? Makan dan tempat tinggal gratis. Aku tahu ibu tiri Asu itu, kalau kamu tinggal sama dia, pasti sering direndahkan. Asu bilang, dia nggak bakal biarin aku direndahkan. Kalau gitu, kamu pikir-pikir dulu, aku selalu siap menerima. Lau Huo. Minger. Kamu diam-diam kasih uang ke bibinya Huo Su lagi. Uangmu kebanyakan ja? Anak itu, Ping Zi, dia susah, lagi pula. Dia cuma pinjam buat modal, bukan nggak mau bayar, sabar dong. Bayar? Ha! Pakai apa mereka bayar? Semua tahu pabrik mereka hampir bangkrut. Cuma orang bodoh kayak kamu yang mau percaya dia. Uang ini dikasih kes ke bibimu. Kayaknya mereka nggak bakal bisa bayar, jadi kalian berdua yang bayar. Mulai sekarang, bayar aku 5.000 per bulan, sampai lunas. Liun, jangan keterlaluan. Aku yang minjem, ngapain mereka yang bayar? Legit pula. Mereka kerja di restoran tanpa gaji. Pakai apa mereka bayar? Aku nggak peduli. Jampun. Pokoknya uang ini harus ada yang bayar. Aku mau lihat. Uang 100 juta itu, kalau enggak, aku bakal bikin rusuh di pabrik Ahping. Asu, Rongrong, sini-sini. Aku tahu, kalian berdua susah. Kadang ibumu bicara keras, jangan dipikirin. Aku akan bicara sama ibumu. Biar dia kasih kalian gaji. Ya, kalau dia nggak setuju, setelah tahun baru, aku akan serahkan restoran ke Asu. Nanti, aku yang kerja untuk kalian. Ayah. Usia ayah sudah tua, restoran ini hasil jerih payah ayah. Kami nggak bisa terima. Lagi pula, kami berdua masih kuat, kami bisa hidup dengan baik sendiri. Ayah, aku mau ajak Rongrong pindah. Kenapa pindah? Apa ibumu? Di balik layar ngapain lagi? Ayah, jangan marah dulu. Kata dokter. Ayah harus bahagia tiap hari biar cepat sembuh. Ayah, aku mau sama Rongrong. Hidup berdua aja. Oak. Cuma, kalian udah biasa tinggal dekat ayah. Tiba-tiba pergi. Ayah jadi merasa sepi. Ayah, kami belum pindah sekarang. Selama ini, aku dan Asu akan nemenin ayah. Asu bilang, suaranya bukan bawaan lahir. Mungkin masih bisa disembuhkan. Sudah 2 minggu, dana bantuan. Kok sampai sekarang belum ada kabar? Tabunganku kok tiba-tiba hilang semua? Ada apa? Gak apa-apa. Mungkin duduk terlalu lama. Soal pakai dana yayasan buat obati Asu. Harus ditunda dulu. Aku ambilkan air buat kamu. Selidiki kondisi terakhir grup Feimu. Sama ada gerakan baru. Dari Lin Shen. Rongrong itu istriku.
Aku gak akan biarkan siapapun sakiti dia. Apa kamu masih mau pakai surat kematian lewat jalur hukum? Rampas hartanya? Fei Fei. Kita kan udah kenal lama. Ngapain harus diperparah begini? Sebenarnya, kita bisa kerjasama. Kalau dia gak mati, surat kematianmu itu jumal sampah. Kamu mau aku kerjasama? Menelep sehemnya? Pernah mikir gak? Kalau dia balik nanti, kita bakal dapat apa? Fei Fei. Dia dapangku. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi, kan? Aku tidak percaya. Kamu tidak tergoda dengan harta yang besar ini. Katakanlah, apa syarat yang kamu inginkan untuk setuju bekerja sama denganku? Kalau begitu, apa yang bisa kamu berikan padaku? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Termasuk diriku sendiri. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana kamu membuktikan? Kimei Shenyanrong. Aku baru saja meneleponnya. Dan dalam rapat video, dia juga muncul. Fei Fei. Rapat video yang lalu, bukankah itu rencanamu yang matang? Untuk melawanku? Tidak mungkin, meski penampilannya sama. Karakter dan suara orang ini pasti berbeda. Para klien lama itu tidak mudah dibodohi. Aku curiga. Tidak mungkin. Aku yakin dia sudah mati. Kenapa kamu panik? Asal kita umumkan berita kematiannya, meski dia masih hidup. Dia tidak bisa lagi menggunakan identitas Yanrong. Jika dia datang ke perusahaan, kita usir dia. Katakan dia adalah penipu. Lu Fei Fei ternyata bekerja sama dengan Lin Shen, mengumumkan berita kematianku. Bahkan dana di kartu bank cadangan sudah mereka transfer. Pengkhianat, tunggu saja. Kalian berdua, aku tidak akan melepaskan kalian. Uang yang diinvestasikan di pasar saham sudah untung lebih dari 4 juta. Cukup untuk modal awal. Di bidang bisnis perdagangan, aku punya banyak koneksi dan sumber daya. Sepertinya, harus memulai lagi dari awal. Berbisnis lagi. Asu, grup Fei MU mengumumkan berita kematian kakak ipar. Lin Shen bekerjasama dengan Lu Fei. Merampas aset kakak ipar. Orang-orang kita terus memantau mereka. Apakah sekarang kita bertindak untuk membalaskan dendam kakak ipar? Asal semuanya masih dalam kendali. Jangan gegabah dulu. Baik. Su, Wonton favoritmu di ujung gang. Rongrong, jangan marah, aku tidak apa-apa. aku tidak marah padamu. Aku marah pada diriku sendiri. Kamu begitu baik padaku, tapi aku... Rongrong, aku baik padamu karena aku mau, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku sudah bilang, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Aing, Adik ipar, kenapa masih bawa barang? Silakan duduk. Mana? dia pergi belanja stok. Aing, aku datang kali ini. Ada hal yang ingin bicarakan denganmu. Wah adik ipar. Belakangan ini agak kesulitan uang yang kupinjam itu. Bisa ditunda dulu? Aku bukan datang untuk menagih utang. Lalu ada hal besar apa lagi? Aku ingin membeli 5 unit rumah. Apa? Aku tidak salah dengarkan? Kamu mau beli 5 unit rumah? Itu rumah di Longwan Haoting di sebelah barat kota. Aku sementara tidak ingin orang lain tahu. Jadi harap kamu bisa membantuku mewakili.
Adik ipar, kamu main saham dapat untung berapa banyak sih? 5 unit rumah digabung, minimal harus lebih dari 1 juta. Kalau begitu Kak Ping, bagaimana pendapatmu? Kak Ping, Ah, tidak masalah, haha. Urusan kamu mau beli rumah ini, jangan sampai Su. Ibu tirinya tahu, kalau dia tahu, pasti akan berusaha merebutnya. Kak Ping tenang saja, aku tahu batasannya. Kamu benar-benar mau beli 5 unit sekaligus? Longan Haoting, itu awalnya aku yang tentukan sendiri. Tata letak kawasan industrinya sudah direncanakan oleh pemerintah kota. Potensinya sangat besar. Kak Ping tenang. Aku tahu. Kak Ping, kamu tidak berpikir untuk memperluas skala perusahaanmu lagi? Ingin, aku sangat ingin. Wah adik ipar, kurasa. Kalau kamu bisa bermitra denganku, tahun depan, keuntungan pabrik setidaknya bisa mencapai 3 juta. Saya ingin mengembangkan bisnis perdagangan, butuh seseorang untuk mewakili. Dia sebenarnya pilihan yang bagus, aku bisa bermitra denganmu. Tapi bukan untuk berinvestasi di pabrikmu. Aku berencana mendirikan perusahaan perdagangan. Gunakan tempatmu sementara sebagai gudang dan kantor. Bagaimana? Setuju? Kamu mau buka perusahaan perdagangan? Ada sumber pasokan? Su tahu tidak? Jangan khawatir, urusan saluran aku yang tangani. Urusan pesanan kamu yang kerjakan. Untuk perusahaan, kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nanti akan diberitahu ke Su. Bukan begitu adik ipar, mendirikan perusahaan perdagangan ini butuh banyak dana untuk pembayaran di awal. Masalah dana, kamu tidak perlu khawatir. Lihat dulu. 2 juta. Kalau begitu, Ping, urusan pendaftaran perusahaan aku serahkan padamu. Daftarkan perusahaan atas nama Su. Sampai jumpa. Aduh. Su ini bukan dapat pengemis, tapi ini jelas-jelas dapat dewa kekayaan. Paman, Ping, ini 100.000 yang dulu aku pinjam. Pokok plus bunga, cek dulu, baik. Haha. Kali ini aku datang minta bantuan adik ipar dan Su. Mereka masih kecil, bisa apa? Pamanmu selalu baik padamu, Yu juga sepupumu sendiri. Kedepannya kalau ada apa-apa, ingatlah Yu. Paman, aku ada urusan dengan adik ipar, kamu sibuk dulu ya. Papa, aku pergi dulu dengan Ping. Sebentar lagi balik. Kalian sibuk saja, haha. Adik ipar, izin usaha sudah keluar. Urusan rumah juga sudah diproses. Hanya saja progresnya agak lambat. Tidak apa, kalau ada kesulitan soal rumah, beritahu aku. Sudah susah payah. Su, kakak ipar mendaftarkan sebuah perusahaan atas namamu. Selain itu, kakak ipar juga menyuruh Alvin membeli 5 unit rumah di Longan Haoting. Properti ini adalah pengembangan baru Feimu Group. Dengan aset pribadi atas namaku, beli 10 unit lagi. Karena orang suka, beli beberapa unit lagi. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan bertanya-tanya. Kamu benar-benar memanjakan istri ya? Kamu pergi dulu saja. Aku masih harus pulang menemani Rongrong. Bagaimana aku harus menjelaskan ke Hosu soal beli rumah? Dan juga urusan buka perusahaan, tiba-tiba seperti ini takutnya dia kaget. Kondisi ayah sudah jauh lebih baik. Dalam waktu dekat aku akan cari rumah, kita pindah tinggal di luar. Asu, menurutku ayah sangat ingin kita menemaninya. Kalau tidak... Aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Asu, ada 2 hal yang ingin kubicarakan denganmu. Hari ini aku menemui Kak Ping. Aku minta dia membelikan 5 rumah dan menguruskan izin usaha perusahaan perdagangan. Aku ingin mencoba berbisnis. Rongrong, kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan selalu mendukungmu. Apakah dia terlalu tenang? Kamu tidak penasaran dari mana uangku? Rongrong, kalau tidak mau bilang, tidak perlu. Tapi sekarang kamu tidak sendirian, kalau ada kesulitan. Ingat selalu, ada aku. Asu, terima kasih. Asu, aku tidak bisa terus merepotkanmu saat ini. Aku harus merebut kembali semuanya sendiri. Paman. Ping, datang, cepat duduk. Aku akan untukmu. Tidak repot, aku datang kali ini untuk menemui adik ipar dan Asu. Si bisu itu. Kamu cari dia buat apa? Aku punya pekerjaan yang cocok untuk mereka berdua. Aku ingin bicara langsung dengan mereka. Pekerjaan apa? Anakku, Sepipimu. Ayu baru lulus kuliah. Kamu? Dia tidak cocok. Dia baru lulus dari universitas ternama, tampan.
Kemampuan kerjanya kuat. Apa yang bisa dilakukan si bisu? Anakku tidak bisa melakukannya. Dia sangat berbakat. Lalu kenapa datang ke tempat kecilku ini? Aku bilang kamu. Kak Ping, Adik ipar, aku punya pekerjaan dinas ke kota sebelah. Sangat cocok untuk kalian berdua, bayarannya 10 juta. Ada waktu? Nggak ada waktu. Ayahmu baru sembuh, restoran juga banyak urusan. Kalau kalian berdua pergi main, siapa yang kerja? Mau membunuh kami orang tua? Satu bisu, satu pengemis. Mau dinas luar? Jangan bikin ketawa. Time cow. Orang tua kok bicara begitu ke anak? Anakku hebat, disuruh pergi malah nggak mau. Nggak bisa lihat orang bagus. Dia emang bicaranya begitu, jangan dimasukin hati. Nggak apa-apa. Ping, ini Asu sama Rongrong. Di luar kota nggak kenal siapa-siapa, kalau ada apa-apa gimana? Coba cari orang lain aja. Paman, tenang ayah. Aku ikut sama mereka berdua. Aku jamin bahwa mereka pulang dengan selamat. Ayah, aku bisa jaga diri dan Rongrong. Ya, urusan kalian berdua, putusin sendiri. Ikut Ping biar nambah pengalaman juga bagus. Urusan restoran nggak usah khawatir, santai aja. Jaga diri baik-baik, hati-hati di jalan. Asu, tim kita sudah diam-diam. Bantu Tuan Fang beli properti. Tapi, untuk hindari kecurigaan, 10 properti sisanya akan kita beli bertahap. Bagus. Aku akan dinas luar beberapa waktu. Awasi Feimu Group baik-baik. Tanying, Rongrong, Feimu Group. Kenapa tiba-tiba umumkan berita kematianmu? Kamu di mana? Aku jemput. aku aman. Tapi ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Aku mau mulai lagi. Lanjutkan bisnis perdagangan. Jadi aku butuh pesananmu. Tapi kamu harus jaga rahasia. Untuk hindari masalah, aku harus sembunyikan identitas. Tenang, aku pesan tiket pesawat sekarang. Ke Hotel Weston di kota sebelah, kita ketemuan. Oke, nanti ketemu. Asu. Ini siapa? Ini, istri kamu ya? Kalian berdua cocok banget. Aku. Istriku suka pangsit, aku keliling beberapa jalan. Buat beli pangsit. Untung aku cerdik, kalau tidak identitas Asu ketahuan. Gimana bisa jaga kakak ipar diam-diam? Dingin di luar, kenapa keluar? Ada apa? Nggak, aku keluar juga mau beli pangsit. Kamu tunggu di sini dulu. Aku antri dulu. Aku temani kamu. Kenyang Ben get makan dog food. Perusahaannya namanya Grup Nanhai, Asu yang punya. Karyawan hampir semua direkrut, tapi kamu bilang mau. Kasih aku setengah saham, aku takut nanti rugi. Gak bisa bayar. Terus kamu mau berapa saham? Aku gak mau saham, aku kerja aja buat kamu, urus perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin berharga sahamnya. Kamu gak bakal nyesel. Kalau perusahaan beneran sukses, kamu kasih aku kenaikan. Gaji aja udah cukup. Aku gak serakah. Oke deal, besok ke Beijing urus bisnis. Kamu siapin baik-baik ya. Siap. Sepertinya ada kecelakaan di depan. Kelihatannya parah, cepat bantu. Tolong antar aku ke rumah sakit. Aku buka pintu dulu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Boleh tahu nama kalian? Aku Yanrong. Ini suamiku, Huosu. Ini sepupuku, Fang Ping. Gampang kok, jangan sungkan. Terima kasih sudah menolongku. Oh iya. Ini kartu namaku, kalau butuh apa-apa hubungi aja. Ada antengiannya? Gak ada. Kalau gitu, silakan pulang. Tuan Chen. Nona Yan, kebetulan banget ketemu kamu. Aku kesini buat bahas proyek. Katanya Taning ada di sini, tapi aku gak cukup level buat ketemu dia. Kamu mau ketemu Taning kan? Jangan-jangan Nona Yan punya cara? Kalau kamu bisa bantu, aku kasih 5 juta imbalannya. Gak usah bahas imbalan. Huang Wen. Lama gak ketemu. Nona Yan. Aku hampir gak kenal kamu. Dia siapa sih? Kok dekat banget sama orang-orang Taning? Kayaknya aku ketemu orang penting nih. Beberapa waktu lalu kecelakaan, tapi sekarang udah membaik. Oh iya, dia mau ketemu Taning urus kerjasama. Kamu temuin dia, tunggu dulu, aku tanya dulu. Maksud Taning bilang lagi. Karena ini teman Nona Yan.
Aku pasti akan menjamu dengan baik. Hai, Rong. Kok kamu berubah? Aku hampir nggak mengenalimu. Lin Chen mengincar hartaku. Mau membunuhku untuk aku berhasil kabur. Kalau enggak, sekarang kamu harus ikut pemakamanku. Lin Shen si bajingan itu. Luka di tubuhku belum sembuh. Agar nggak ketahuan orang-orang Lin Chen. Masih belum bisa muncul. Untuk bertahan hidup, aku menyembunyikan identitas. Menikah dengan keluarga biasa. Menikah, Aku sudah menikah. Dia orang yang baik. tapi luangkan waktu, biar aku memeriksanya untukmu, biar nggak tertipu lagi. Kamu tahu sifatku yang pendendam. Orang yang menyakitiku akan kubalas 100 kali lipat. Aku harus merebut kembali semua yang menjadi milikku. Rong, aku percaya padamu. Pesanan yang kamu bilang sudah aku siapkan. Seperti biasa, aku bayar DP dulu setengah. Soal kualitas, aku mau kamu yang langsung memeriksanya. Aku cuma percaya kamu. Tenang aja. Oh iya, ada orang namanya Chen Rui di bawah. Mau ketemu nggak? Temanmu? Cuma pernah ketemu 2 kali, tapi mau ketemu atau enggak? Terserah kamu. Sesuai prosedur, aku cuma bisa ikut kamu turun buat ketemu dia. Detailnya tergantung kemampuannya sendiri. Kalau dia mau cari jalur lewat kamu, nggak boleh. Oke. Kalau gitu, mari kita berharap kerjasama kita sukses. Terima kasih banyak, Pak Tan. Dan juga terima kasih, Nona Yan. Nggak usah sungkan. Pertemuan pertama, kamu menyelamatkan nyawaku. Kali ini kamu bantu aku lagi, boleh nggak aku mengajakmu makan bersama? Hari ini nggak dulu. Aku masih ada urusan dengan Taning. Kalau ada kesempatan kita janjian lagi. Oak. Bagaimana dia tahu aku di sini, Huosu? Kakak bilang keluar urusan bisnis. Aku tiba waktunya sudah hampir selesai, jadi aku datang untuk menjemputmu pulang. Ayo, aku perkenalkan. Ini adalah Tuan Taning. Dia yang kamu ceritakan padaku. Namanya Huosu. Suamiku. Halo, nama saya Taning. Aku sahabat karib Rong. Tuan Huo, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Benarkah? Di mana kamu pernah melihatnya? Asu memang terlihat tidak biasa, identitasnya. Seharusnya aku lebih memperhatikan. Tidak terlalu ingat, tapi agak familiar. Aku tidak mengenal nona ini. Tenggorokannya terluka, sementara belum bisa bicara. Kurasa kamu pasti salah ingat. Mungkin aku memang salah ingat. Oh ya, aku sudah mentransfer uang muka ke rekeningmu lebih awal. Semoga kerjasamanya lancar. Kalau begitu kami duluan ya. Ayo pergi. Tuan Chen, ini. Hari ini aku mengundangmu ke sini untuk 2 hal. Pertama, untuk berterima kasih atas pertolonganmu. Kedua, adalah mengenai urusan Taning. Proposal sudah sampai di tangan Taning. Apakah dia setuju? Bukan urusanku. Aku tahu, hubunganmu dengan Taning cukup dekat. Asal kamu bicara, pasti bisa diselesaikan. Aku memang punya hubungan baik dengannya, tapi tidak bisa ikut campur dalam keputusannya. Dia ini orangnya. Selalu berbeda urusan dan bisnis. Aku mengerti aturannya, ini sedikit hadiah, semoga berkenan. Kalau berhasil, aku akan beri hadiah lebih besar. Cukup pintar, investigasi latar belakangnya tidak ada masalah. Memang punya strategi di dunia bisnis. Tapi masih dalam jalur yang benar, kalau bisa bekerja sama. Untuk perkembangan Rongrong saat ini, akan sangat membantu. Restoran pilihan Tuan Chen bagus. Udang di sini enak, coba cicipi. Asu ingin aku setuju ya? Kelihatannya, hubunganmu dengan Tuan Huo sangat baik. Aku akan memberimu syarat yang tidak bisa kamu tolak. Syarat apa? Sekanjur Wangku, Tuan Hua. Ketidakmampuan berbicara disebabkan oleh faktor pas kelahiran. Aku kenal seorang dokter. Dia ahli di bidang ini. Mungkin dia bisa membantu. Soal Taning, aku setuju membantumu. Tapi, aku harus bertemu dokter secepatnya. Rongrong, tidak perlu repot-repot. Aku rasa keadaan sekarang sudah cukup baik. Asu, kalau ada kesempatan, aku ingin mendengar suaramu. Baik. Aku akan segera menghubungi dokter. Baik, kalau begitu. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Asu. Dulu kamu bilang, suaramu baru tidak bisa bicara belakangan. Saat itu kenapa sampai terluka? Berhubungan dengan ibuku. Waktu kecil dia sibuk jarang pulang. Suatu kali, aku makan sembarangan, merusak tenggorokan, tidak sempat ke dokter. Jadinya seperti ini. Lalu aku merasa, tidak bicara juga tidak apa-apa. Jadi dari wali. Maaf,
Aku tidak tahu karena seperti ini. Kamu pasti banyak menderita waktu kecil, ya? Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Setelah kehilangan suara, suatu kali aku demam. Dia tetap tidak ada. Aku kabur mencari ayah. Melihatnya menikah lagi. Tidak berani masuk, bersembunyi di ujung gang beberapa hari. Hampir menjadi pengemis. Lalu ayah menemukanku. Membawaku ke rumah sakit. Berkat dia aku selamat. Tempat persembunyianmu waktu kecil, apakah di situ kamu menemukanku? Hari itu, kamu sangat mirip denganku dulu. Jadi, kamu membawaku pulang karena kasihan? Iya, tapi kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu. Huosu, terima kasih. Apapun alasannya, kamu membawaku pulang dan memberiku sebuah rumah. Mulai sekarang kamu tidak akan sendirian lagi. Selamat pagi. Kamu tidak mengawasiku semalaman tanpa tidur, kan? Aku suka melihatmu seperti ini. Bos cabang Dahua Group Shengshi. Iya, proyek daerah Dahua. Perkembangannya lebih cepat dari yang kuduga. Aku ingin buka cabang baru untuk menangani bisnis daerah Dahua Group Shengshi. Kamu orang yang paling kupercaya. Aku ingin kamu jadi pemimpinnya. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi Jangan buru-buru menolak, kamu adalah temanku. Tapi aku juga seorang pebisnis, kamu duduk di posisi ini. Ini juga menguntungkan bagiku. ini memang kesempatan yang bagus. Tapi saya itu susah. Membunuhku begini. Sangat mungkin identitasku terbongkar. Aku bisa setuju, tapi aku harap jangan bocorkan identitasku keluar. Mengerti? Nanti aku akan mengirimkan 2 asisten yang handal untukmu, kamu hanya bertanggung jawab. Di belakang layar saja. Baik. Oh ya, aku ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Tahu proyek Chen Rui? Aku memang tertarik. Ya, mereka cukup bagus. Seharusnya akan menjadi mitra yang sangat handal. Rong. Aku teringat di mana aku pernah melihat suamimu. Di sebuah acara koktail. Acara koktail. Dia hadir dengan identitas apa? Tidak tahu, waktu itu hanya bertemu sekilas. Tapi yang aku tahu, dia bukan orang biasa. Kamu lebih baik berhati-hati. Baik, aku mengerti. Huosu, siapa sebenarnya kamu? Menyelamatkanku dulu. Benarkah itu kebetulan? Adik ipar, pesanan 50 juta. Uang mukanya saja 20 juta. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ting, menyesal tidak mengambil saham perusahaan? Aduh. Aku terlalu picik, tapi aku tidak iri. Kamu sukses, aku juga senang untukmu. Lagi pula, aku juga direktur perusahaan ini. Sedikitnya beri dividen dong. Tenang, saat perusahaan stabil, tidak akan lupa kamu. Oak. Rongrong, ayah dirawat karena keracunan alkohol. Kalian baru pulang, ayah belum sembuh total. Kalian tinggalkan dia untuk urusan bisnis. Ayah, kenapa? Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Yanrong, kamu adalah pembawa sial. Dulu kalau tidak karena kebaikan keluarga kami, kamu bisa hidup enak seperti sekarang? Kamu tidak tahu balas budi, sudah cukup. Sekarang malah menghasut Asu untuk pindah bersama kamu. Kamu pembawa sial. Kakak. Begitu kalian pergi, mereka langsung bertengkar. Ayah menyalahkan ibu karena selama ini tidak baik padamu. Makanya kamu ingin pindah. Kakak. Apa kamu dan kakak ipar bisa tidak pindah? Lebih baik keluarga tetap bersama. Bercerai. Sekarang juga, bercerai. Wanita seperti ini tidak boleh masuk keluarga kita. Jia pembawa sial. Dulu sebelum si perempuan licik ini muncul, Huosu tidak pernah berani melawanku. Asal dia diusir, restoran pasti kembali jadi milikku. Huosu Kuma, anak bodoh yang tidak bisa bilang tidak. Ibu, jangan bicara seperti itu. Mana ada yang menyuruh orang bercerai? Dia istri pilihan kakakku. Aku tidak akan bercerai. Untuk ayah, aku akan ajak dia tinggal bersama kami. Soal restoran, tunggu sampai ayah sadar baru putuskan. Omong kosong. Aku tidak setuju. Dia tidak boleh pergi kemana-mana.
Kalau Huo Jianmin ikut mereka. Pindah, jangan bilang restoran. Aku pasti tidak dapat sepeser pun. Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Semua tunggu ayah sadar dulu. Kamu. Ayah. Aku di mana ini? Kalian sudah kembali. Ayah sekarang di rumah sakit. Kata dokter ayah keracunan alkohol. Sudah lebih baik? Keracunan alkohol apen? Omong kosong. Urus keluarkan aku dari sini. Keluarkan apa? Ayah hampir tewas karena minum, tahu tidak? Mau keluar lagi. Asu, Rong. Kalian sudah selesai kerja? Kali ini pulang. Mau pindah rumah? Baik. Aku pulang, bantu kalian beres-beres. Bukan, pindah rumah apaan? Maksud mereka tadi, mau bantu ayah di restoran, biar ayah tidak terlalu capek. Benarkah? Pulang itu bagus. Bekerja untuk diri sendiri pasti lebih baik daripada bekerja untuk orang lain. Ayah, kali ini kami pergi ke kota Lin untuk berbisnis dengan Kak Ping. Dan kami membawa kabar baik. Suara asu bisa disembuhkan. Benarkah? Benar-benar bisa disembuhkan. Ayah, asap di restoran terlalu banyak, pengobatan suara asu. Membutuhkan lingkungan yang lebih baik, jadi kami harus pindah dulu untuk sementara waktu. Baik. Kamu memang selalu berpikir matang. Di luar, ayah akan menyewakan apartemen untuk kalian, urusan restoran. Tidak perlu kalian pikirkan. Urusan uang juga tidak perlu khawatir. Segera. Obati asu. Sudah gila. Sembuh apa? Bertahun-tahun tidak ada dokter yang bilang bisa sembuh. Pergi sekali langsung ditipu dukun apa? Mimpi bisa sembuh? Ayah, dokter akan datang besok, nanti ayah bisa. Lihat sendiri dulu. Baik, besok kita pergi. Yang penting obati asu. Tidak boleh, aku tidak setuju. Sembuh apa? Jangan kira aku tidak tahu. Selama ini, bagaimana kau menyiksa asu di belakangku? Asu takut aku khawatir. Selalu mengalah pada ibu tirimu ini. Sekarang, penyakit asu bisa disembuhkan. Kau malah mau menghalangi? Kau keterlaluan. Bukan itu maksudku. Aku takut tertipu, ketemu penipu. Baca maksudnya. Ibu, ini urusan seumur hidup kakakku. Sedikit kesempatan pun harus dicoba. Anak kecil apa ngerti? Berobat boleh, tapi kalau atas nama berobat. Minta uang tidak boleh. Kau hanya memikirkan uang. Wangku. Aku yang tentukan. Kalau kau masih menghalangi, aku akan bercerai denganmu. Kau. Buka mulut. Nona Yan, Tuan Huo mengalami cedera pita suara. Kalau waktu itu diobati tepat waktu, tidak akan jadi seperti sekarang ini. Sekarang masih bisa diobati? Bisa, tapi peluang sembuhnya cuma 30%. Asal ada harapan, itu sudah cukup. Entah kenapa, grup Shengxi tiba-tiba menghentikan semua kerjasama dengan kami, membuat kami kehilangan hampir setengah pangsa pasar. Sudah diselidiki penyebabnya? Sudah. Ada perusahaan bernama Grup Nanhai yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan mereka. Grup Nanai. Ya. Perusahaan ini tidak punya latar belakang, direktur utamanya adalah Huo Su yang bisu. Yang mengurus adalah sepupunya, Fang Ping. Bidang perdagangan grup Feimu. Sebelumnya dijalankan oleh Yan Rong. Semua urusan ditangani olehnya. Aku tidak punya sumber daya apapun. Jadi soal ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kudengar grup Shengxi sedang membentuk cabang di daerah Dahua. Fei, kamu kan punya banyak kenalan. Coba lihat ada cara untuk menghubungi penanggung jawab mereka. Baik, aku akan coba cari cara. Peserta wawancara berikutnya, Wu Yakin. Siluet ini, kenapa mirip sekali dengan Yan Rong? Pasti aku salah lihat. Peserta wawancara berikutnya, Huo Yu. Tunggu dulu, jangan pergi. Nona, kamu siapa? Kenapa mengganggu anakku? Tante, aku teman sekelas Ayu, Chen Sui. Kakakku adalah bos grup Chen. Grup Shen? Yang sering muncul di berita itu? Perusahaan miliaran? Ja, asal Ayu mau bergabung dengan grup Chen kami. Aku kasih gaji percobaan 8.000, setelah jadi pegawai tetap mulai dari 20.000. Dijamin dalam setahun bisa naik jadi manajer. Wah, bagus sekali.
Tante setuju untukmu, besok kita langsung pergi. Siapa yang suruh tante setuju? Aku tidak mau pergi. Tante, ini kesempatan emas. Kesempatan bagus begini tidak mau apa lagi? Apa kamu mau seperti Huosu? Menikah dengan perempuan tidak berguna, baru senang? Bu, aku bilang, mati pun aku tidak akan masuk perusahaannya. Lagi pula aku sudah melamar ke perusahaan Shengxi. Sekarang tinggal menunggu kabar. Grup Shengxi. Perusahaan multinasional itu, katanya persaingannya sangat ketat. Bahkan kakakku harus merayu untuk bekerja sama dengan mereka. Yu, meskipun kamu lolos wawancara, mungkin tidak dapat posisi yang bagus. Aku senang. Yu. Kamu sebentar lagi datang. Kamu masih minum? Cepat kerja. Pembawa saya. Perusahaan sedang merekrut. Ada yang namanya Huo Yu. Posisinya akan kuatur sendiri. Ayah, ibu, aku diterima di grup Shengxi. Ayah, tahu kan grup Shengxi itu? Makan dulu. Diterima di grup Shengxi apanya? Pekerjaan bagus apa? Chen Sui yang kasih tahu kamu. Pekerjaan bagus seperti itu, kamu malah tidak mau. Benar-benar tidak tahu mikir. Aku tidak butuh belas kasihannya. Ayah, ibu, aku kasih tahu. Yang aku cari 100 kali lebih baik dari yang dia tawarkan. Ayah, ibu, aku melamar sebagai asisten manajer umum. Dengar anak ini bicara, kukira dia manajer umum. Ternyata cuma asisten kecil. Dasar tidak punya ambisi. Senang apanya? Ayah, lihat dia. Asisten apaan sih? Grup Shengxi itu perusahaan multinasional. Aku di dekat manajer umum, bisa belajar banyak hal. Kesempatanku besar di masa depan. Sangat membantuku nanti. Manfaatnya sangat besar. Kalau gini aja. Kamu perkenalkan semua saudara ibu ke sana. Tidak perlu posisi penting. Cukup menyajikan teh dan air. Huo Yu, kuharap aku tidak salah pilih. Ibu, jangan harap. Meskipun aku belum resmi masuk grup Shengxi, tapi aku kasih tahu. Aku tahu grup Shengxi selalu tegas antara urusan pribadi dan perusahaan. Aku tidak akan menghancurkan masa depanku sendiri. Nona Yon, Bos Hrup Chen. Sudah beberapa kali ingin bertemu. Mau kuatur untuk bertemu dengan mereka? Aku baru-baru ini mau ke rumah sakit. Senin depan. Akan mengunjungi grup Chen. Semangat. Nona Yan, tenang saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Hem. Adikipar. Ayah, aku ada urusan mendesak. Kakakku sedang operasi. Ada apa yang lebih penting dari operasinya? Aku. Awalnya aku tidak percaya omongan mereka. Sekarang aku tahu. Kamu dan Fang Ping memang ada hubungan gelap. Kalian mau ngapain sekarang? Apa mau berselingkuh saat kakakku sakit? Aku ada urusan penting, tidak mau berdebat denganmu di sini. Tapi aku tidak merasa bersalah terhadap Asu. Ayah, lihat mereka. Mereka. Diam Lekau. Kakakmu masih dioperasi. Aku percaya. Rongrong pasti bukan orang seperti yang kau katakan. Ada apa? Perusahaan ada masalah, dana liquid kita. Sementara tidak cukup. Tenang, serahkan padaku. Taning, soal uang pelunasan barang kemarin. Bisa ditransfer ke rekeningku dulu? Operasi sangat sukses, 2 minggu lagi. Sudah bisa bicara normal. Asu, kamu sadar. Bagaimana perasaanmu? Jia sadar, Jia sadar. Kirk. Yu, kita keluar dulu, biarkan mereka berdua saja. Asu. Selama ini, kamu sudah menderita. Dokter, terima kasih atas kebaikanmu, kalau bukan karena kamu kakakku. Dia akan sulit bicara, kamu benar-benar dokter yang handal. Nona Yan, terima kasih atas donasinya. Bisakah aku berkesempatan berterima kasih langsung padamu? Anda tidak perlu berterima kasih, justru aku yang harus berterima kasih. Soal donasi, jangan dipikirkan. Dokter donasi. Jia. Nona Yan, aku kerja dulu. Jika butuh apa-apa, bisa cari aku kapan saja. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu kan pengemis, mana mungkin punya uang untuk donasi. Ini kan kakak ipar Huo Yu yang pengemis itu. Kenapa ada di grup Chen kami?
Untung Ah Yu tidak tertarik pada Chen Sui. Chen Sui ini marga Chen, jangan-jangan. Aku tahu, perusahaan kami tidak butuh orang. Tapi melihat wajah Woyu, bisa kasih kamu posisi bersih-bersih toilet. Lagi pula kamu juga diambil dari tempat sampah. Damn. Nona Yan, maaf. Adikku ini terlalu dimanja olehku. Jika ada yang menyinggung, aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Ayo kita ke kantor bicara langsung. Baik. Silakan. Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaan? Jangan datang lagi tanpa izinku. Pulang. Jika tidak salah, bos divisi Tiongkok dari grup Shengxi adalah Anda, Nona Yan, bukan? Kamu sangat pintar. Aku datang kali ini, terutama untuk meninjau perusahaan Anda. Sekaligus, aku harap kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan proyek energi baru. Baik. Aku akan mengikuti instruksi Nona Yan, baik secara profesional maupun pribadi. Aku akan memberikan yang terbaik. Rantai keuangan grup Feimu bermasalah. Lin Shen dan Chang Feifei sedang berusaha memperbaikinya. Tidak perlu buru-buru. Waktunya hampir habis. Rongrong akan datang. Kamu pergi dulu. Jangan datang ke rumah sakit kalau tidak perlu. Su. Bukankah itu orang yang di warung pangsit? Apa hubungannya dengan Huosu? Bahkan Ani tidak bisa menelusuri identitas Huosu. Sepertinya dia benar-benar misterius. Bagaimana? Tenggorokan masih sakit. Bisa bersuara? Aku baik-baik saja. Kata dokter, seminggu lagi. Bisa bersuara pelan. Istirahat 2 minggu. Bisa normal seperti orang lain. Bagus. Bos, grup Chen berminat membeli Longwan Haoting di barat kota dan 2 lahan yang belum dikembangkan. Karena melibatkan dana besar, perlu keputusan Anda langsung. 2 lahan ini sangat terpencil. Mereka membeli sekarang, apakah ada informasi dalam? Apakah grup properti Chen sudah diselidiki? Grup Chen selalu biasa-biasa saja. Tapi kali ini sangat agresif, pasti ada yang menyuruh. Mereka bilang, membeli lahan untuk membangun kota pemandangan. Kota pemandangan tidak perlu dana sebanyak ini. Belakangan ini, pemerintah sedang berunding dengan grup Shengxi tentang lokasi proyek energi baru. Jangan-jangan akan berada di barat kota? Menurut kabar burung, proyek grup Shengxi ini kemungkinan besar jatuh di pinggiran selatan. Segera selidiki apakah kabar ini benar. Beritahu semua jika kabarnya benar. Segera jual proyek pinggiran barat, kumpulkan dana dengan cepat. Investasikan semuanya ke pinggiran selatan, ya? Bu, aku ada urusan, aku pergi dulu. Oak. Yu, ibu melakukan semua ini untukmu. Setelah dapat untung dari properti, bisa belikan mas kawin untukmu. Untuk menikah. Beberapa orang tidak akan tahu mana yang benar sampai mereka merasakan kerugian. Dia adalah ibuku. Su, kamu bisa bicara. Rongrong. Aku ada beberapa hal. Tidak bisa menjelaskannya padamu. Tapi, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Aku benar-benar menyukaimu. Takut kehilanganmu. Su, kamu menyelamatkanku. Awalnya, aku hanya ingin membalas budi. Setelah beberapa waktu bersama, aku sadar aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kak Ping, bagaimana dengan tanah di barat kota? Sudah selesai, Feimu Group buru-buru mengumpulkan dana.
Habis 1,6 miliar saja, dan katanya, mereka menginvestasikan semua dari untuk membeli tanah di pinggiran selatan. Bagus, kita bisa lanjut ke rencana berikutnya. Selanjutnya, mari kita sambut Bos Shengshi, Nona Yan. Untuk memberikan arahan, mari kita beri tepuk tangan. Halo semua, senang bertemu dengan kalian. Kakak Ipar. Tidak mungkin, mana mungkin dia punya karisma dan kemampuan seperti itu. Selain itu, beberapa waktu terakhir, kita semua sudah bekerja keras untuk lokasi proyek energi baru. Setelah berunding dengan Chen Group, lokasi proyek baru akhirnya ditentukan di barat kota. Semoga kita semua bisa lebih giat lagi. Baik. Ayah, apakah kakak ipar benar-benar ditemukan kakak di samping tong sampah? Dulu, ya, kakak iparmu memang ditemukan oleh kakakmu. Tapi sekarang dia sudah menjadi keluarga kita. Jangan diungkit lagi, nanti dia sedih. Apa kamu tahu identitas lain kakak ipar? Atau apa pekerjaan keluarganya? Kamu kenapa aneh hari ini? Kakak iparmu, Yan Piatu. Hampir tidak punya teman, anak yang malang. Kamu harus lebih baik padanya. Restoran sibuk, aku tutup telepon dulu. Ayu, catatan rapat kemarin pagi. Kirimkan ke aku. Aku perlu mempersiapkan materi konferensi pers besok. Baik, Assistant John. Ada hal lain? Bisakah aku bertemu bos? Bos sore ini pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Apakah bos sakit atau ada masalah dengan keluarganya? Yang Rong jauh berbeda karakternya dengan wanita ini. Masa ada orang yang mirip sekali? Sepertinya suami bos ada masalah dengan tenggorokannya. Kalau kamu ada urusan mendesak, aku bisa tanyakan ke bos. Tidak apa-apa. Asisten Sang, aku ada urusan dulu. Ya, kamu sibuk saja. Dijual masih bantu hitung uang. Dasar wanita boros. Hidup enak tidak mau, malah ikut-ikutan spekulasi properti. Kamu tidak mikir, punya otak atau tidak? Ayah. Ibu, ada apa? Ibumu nekat ikut spekulasi properti. Gadaikan semua rumah, beli 5 unit di selatan. Sekarang habis. Kamu jual rumah kita. Untuk spekulasi di selatan? Knock. Aku terpaksa pinjam ke rentenir. Bunganya saja 2 juta sebulan. Mana bisa bayar? Aku tanya, kalau rumah kita jual online sekarang, masih sempat tidak? Besok perusahaan kami adakan konferensi pers. Beritanya akan tersebar malam ini. Nanti harga rumah di selatan akan anjlok drastis. Bukannya katamu pinjam dari bank? Kok jadi pinjaman pribadi? Ya, pinjaman pribadi kan cepat cairnya. Waktu itu butuh tunai mendesak. Ditambah cicilan rumah, 6-7 juta sebulan. Kalau tidak bayar, debt collector akan datang. Ibu, kamu buat masalah besar, tahu tidak? Ini salah Chen Sue. Wanita itu menipuku. Dia bilang proyek energi hijau segera diluncurkan di selatan. Nanti harga properti di sana akan melambung. Devisi Pemasaran Paris hanya sudah umumkan berita ini. Kok sekarang jadi barat? Hahaha. Ayah, Brengsek. Bos, aku curiga ada yang menjebak kita. Masih perlu curiga? Jelas-jelas kita dikadalin. Kami baru saja mendapatkan lahan di selatan. Grup Shengshi berinvestasi di barat kota. Ini jelas-jelas menghitung kami, kan? Masih mau mengembangkan lahan selatan? Nah, pain. Dalam situasi seperti ini, investasi pasti sia-sia. ayah, untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, kami akan merasa sangat bersalah. Aku baik-baik saja, tidak akan mati. Lebih baik bicara hal yang penting. Kami tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Kalau tidak bisa, jual saja restorannya. Nilainya sekitar 2 juta. Tidak bisa, ayah. Tidak hanya menjual restoran, cicilan lahan selatan. Setiap bulan 50.000, tanpa pendapatan dari restoran. Kita tidak bisa membayar cicilan. Kamu pinjam uang. Dulu keluarga kami yang menampungmu. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Dengar tidak? Uang kalian, aku bisa keluarkan. Tapi ada syaratnya, aku mau membawa Huosu. Tidak boleh. Bahkan jika aku harus menjual darah, aku tidak akan biarkan kau bawa anakku. Hahaha, berapa banyak kau bisa bayar? Anakku sangat sehat. Tidak ada masalah apapun, kalau bayaranmu sedikit, tidak boleh. Diam kau. Tidak ada yang boleh sentuh anakku. Dulu, kau merawat Asu, tapi tidak merawatnya dengan baik. Kau ingin membawanya pergi? Tidak ada yang boleh bawa anakku. Tidak mungkin. Jianmin, aku dulu sibuk bekerja. Tidak merawat anak dengan baik, itu salahku. Tapi ya Asu, di sini pun hidupnya tidak baik, kan? Dia mantan istrimu, benar. Asu adalah anakku. Asu, pulang dengan ibu, ya? Kau anggap aku apa? Membeliku dengan uang?
2 juta atau 5 juta? Tidak. Bukan begitu, Ahsu. Ibu hanya ingin membawamu pulang. Tahu kau banyak menderita di sini. Uang ini, anggap saja sebagai upah mereka merawatmu selama ini. Pergilah, aku tidak akan ikut denganmu. Asu. Asu. Bibi, kesalahpahaman antara Anda dan Ahsu selama ini tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Anda juga jangan terlalu sedih. Kau istri Ahsu, ya? Iya, Ahsu punya selera yang bagus. Bolehkah aku meminta kontakmu? boleh. Terima kasih, Rongrong. Adik ipar, kamu benar-benar hebat. Kita untung besar kali ini. Kita mengakuisisi proyek Longwan Houting di barat kota dari grup Feimu. Untungnya mencapai 3,5 miliar. Kita kaya. Sudah, jangan senyum-senyum bodoh. Cepat kosongkan areal pabrikmu. Aku butuh. Lagi pula aku kan kerja untukmu. Kalau ada yang kamu suka, ambil saja. Gak perlu bilang aku. Begitu nggak sah. Adik ipar, bisnis kita semakin besar. Identitasmu cepat atau lambat akan ketahuan. Tebakanmu benar. Aku kabur ke sini karena dikejar-kejar orang. Aku diselamatkan Ahsu, nyawaku tertolong. Berarti kamu dan Ahsu memang jodoh. Kalau begitu, apakah kamu akan tetap bersama Ahsu nanti? Ahsu, jika suatu hari nanti kamu menjadi miliarder, apakah kamu masih mau bersamaku? Yanrong. Apapun yang terjadi di masa depan, entah aku jadi miliarder atau apapun, aku akan tetap mencintaimu seperti sekarang. Di dunia ini, tidak ada apapun yang bisa menandingimu. Ahsu, aku percaya padamu. Kuharap aku tidak salah taruhan, kamu tidak akan pernah menjadi orang seperti Lin Shen. Bibi, ada perlu apa dengan saya? Pasti ya, Asu. Sudah cerita tentang hubungan kami berdua ya? Pasti sangat membenciku. Bibi, mungkin dia hanya belum mengerti. Aku terlalu terburu-buru. Tapi, aku tidak punya banyak waktu. Bibi, ini Diketahui sebulan lalu, posisi tumornya sulit. Tingkat keberhasilan operasi hanya 50%. jadi Bibi ingin meminta maafnya sebelum operasi. Aku hanya ingin dia tidak membenciku. Waktu itu memang aku yang salah. Aku terus berusaha menebusnya, diam-diam menengoknya. Diam-diam membenturnya. Dulu waktu baru memulai usaha. Aku ingin bantu tapi takut dia menolak. Maka ku minta teman-temanku yang lama untuk membantunya. Asal dia bahagia. Semua tidak masalah. Aku takut aku mati di meja operasi. Aku takut aku benar-benar tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Jadi, tolong bantu aku membujuk Ahsu. Biar dia tidak membenciku. Bibi, aku akan membantumu memujuknya. Sekarang kamu harus bekerja sama dengan dokter dan dirawat di rumah sakit. Baik, terima kasih. Lau Huo, kalau kamu jual restoran ini, bagaimana keluarga kita bisa hidup nanti? Berhenti. Jin Hui sudah bilang, asal kita serahkan Ahsu padanya, Jin Hui akan memberikan uangnya. Bisakah kamu tidak begitu keras kepala? Liun, kalau kamu masih bicara seperti ini, aku akan bercerai denganmu. Ahsu adalah anak kita, dia bukan alat untukmu menghasilkan uang. Hanya Ahsu yang anakmu, ya? Ahyu bukan anakmu lagi, ya? Kamu hanya memikirkan Ahsu, lalu bagaimana dengan Ahyu? Pernahkah kamu memikirkan anak kita? Nanti, gadis mana yang mau menikah dengan keluarga yang terlilit hutang? Pernahkah kamu memikirkannya? Ayah, Wanita ini tidak tahu lagi mau berbuat apa. Kalau dia tidak mau menyerahkan Huosu, bagaimana aku nanti? aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ini 3 juta, cukup untuk melunasi hutangmu. Aku harap kamu bisa merahasiakannya untukku. 3 juta? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini tidak mungkin. Ini adalah bisnis yang saya dapatkan dengan Ting. Ahsu juga tahu tentang ini, pakailah saja.
Semuanya didapat dengan cara yang sah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Di pabrik garmen Pinge, kami melakukan perjalanan bisnis terakhir. Kita dapat pesanan besar. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima uang kalian. Kalian berdua juga susah cari uang. Aku bahkan tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Asu. Ayah, ini untuk berjaga-jaga. Kalau debt collector datang lagi, kita tidak akan terlalu pasif. Lagi pula, restoran ini adalah jerih payahmu, tidak boleh dijual begitu saja. Keluarga Huo tidak pantas menerimamu. Kamu menikah dengan keluarga Huo. Tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kalau bukan karena Anda dan Huosu, saya mungkin masih terlunta-lunta di jalanan. Kita satu keluarga harus saling mendukung. Tidak perlu berterima kasih. Katanya, rantai keuangan VMU Group putus. Mereka sedang mencari perusahaan untuk bekerja sama. Ya. Haruskah kita bergerak sekarang atau menunggu kakak ipar? Menyebarkan kabar. Katakan, Yuan Chen Group membuka seleksi mitra untuk berpartisipasi dalam pengembangan resort. Baik, saya akan segera mengatur. Apakah Lin Shen perlu ditambah tekanan? Saya sedang baik hati, kamu yang atur saja. Lin Shen cukup diberi pelajaran. Aku jagonya menghajar pria brengsek. Fei Fei, lihat ini. Apa ini? Yuan Chen Group membuka tender proyek pengembangan resort. Ini kesempatan emas bagi kita. Masalah rantai keuangan perusahaan, meski sudah kututup, tapi dana liquid masih terbatas. Proyek besar Yuan Chen Group ini mungkin sulit kita dapatkan. Tenang, aku sudah kontak orang Yuan Chen Group. Asal kita sedikit beri pelicin, proyek ini bisa kita dapatkan. Kamu benar, ini kesempatan terakhir kita. Yuan Chen Group selalu beroperasi dengan diam-diam. Dan proyek resort ini, mereka sebenarnya bisa mengerjakan sendiri. Kenapa mau berbagi? Jangan-jangan ini jebakan? Bagaimanapun, kita harus ikut tender ini. Kalau menang, perusahaan pasti akan naik daun. Kakak ipar, aku sudah lama ingin tanya sesuatu. Apa kamu bos cabang Shengxi Group? Aku sepertinya melihatmu di rapat. Iya, aku. Serius? Yu, kamu bisa jadi asisten manajer. Karena kamu benar-benar berbakat, bukan karena aku. Lalu kenapa sembunyikan identitas? Kakak tahu? Ada beberapa kejadian tak terduga yang memaksaku menyembunyikan identitas. Kuharap kamu bisa merahasiakannya. Baik, aku tidak akan bilang. Su, tunggu sampai masalah ini selesai. Aku akan ceritakan semuanya langsung padamu. Kamu gila. Memang aku gila. Ibu, Ayah, Kau diam-diam menyimpan uang saku di belakangku. kau perempuan kasar, kau perempuan kasar. uang ayah diberikan oleh Kaping, dia meminjamkannya sementara. Kau masih berani bicara. Saat pabrik mereka bermasalah, tidak bilang itu pinjaman. Semua diberikan, sampai sekarang tidak ada bicara pengembalian. Kau masih punya muka tidak? Hari ini aku akan... Hati-hati. Bukan salahku. Semua salah dia sendiri yang salah. Dia yang menghalangi di depan Lao Huo. Jika terjadi sesuatu pada Rongrong, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Ibu, bagaimana bisa kau memukul orang? Masalah ini sebenarnya karena kau yang spekulasi properti. Orang lain baik hati membantu kita. Kau malah serakah dan menyalahkan orang lain. Bocah kurang ajar, aku mencari uang kemana-mana. Berusaha keras mencari uang. Bukankah untuk menikahkanmu? Keluarga Chen begitu kaya. Chen Sui sangat menyukaimu. Ibu, aku sudah bilang sekarang tidak memikirkan pernikahan. Aku juga tidak mungkin menikahi Chen Sui. Sekarang kau minta maaf pada kakak ipar. Kalau tidak, jika kakakku melakukan hal yang keterlaluan, aku juga tidak bisa menghalanginya. Perlahan. Tidak apa, pelan-pelan. Asu, kau keluar dulu, kau di sini. Mengganggu perawat membersihkan lukaku. Kak, bagaimana kabar kakak ipar? Sedang merawat luka. Hak, ibuku. Ahyu, kau tidak perlu membelanya. Ini bukan pertama kalinya dia menganiaya Rongrong. Terakhir kali tanganmu dibalut. Juga karena dia melukai Rongrong, perempuan jahat ini. Sialan, tidak tahu dari mana muncul sekelompok orang. Bilang aku suka menggoda perempuan, lalu main hakim sendiri. Memukulaku. Jika aku tahu siapa mereka, pasti kubunuh mereka. Asu, kita pulang. Ayo. Yan Rong. Kakak. Bukankah Yanrong sudah lama meninggal? Dari mana datangnya Yanrong? Aku tadi jelas-jelas melihatnya. Suara dan tubuh itu persis seperti dia. Kalian periksa rekaman CCTV rumah sakit.
Cari tahu apakah ada Yanrong. Fei Fei, santai saja. Kalau Yanrong masih hidup, ngapain tunggu sekarang baru muncul? Dari dulu pasti udah nagih sama kita. Tapi akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Aku selalu merasa ada tangan tak terlihat di belakang kita, yang mengendalikan kita. Kalau orang itu Yanrong, Nggak mungkin, pasti bukan dia. Sekarang bagi dunia luar, Yanrong itu orang mati. Orang mati mana mungkin bisa bangkit lagi? bos, gimana? Yanrong bukan? Halo Asu, Lu Fei Fei dan Shen, beberapa menit lalu muncul di rumah sakitmu. Sedang memeriksa CCTV untuk memastikan identitas kakak ipar. Tapi, tim kita sudah duluan mengganti rekaman CCTV. Mereka pasti nggak akan ketahuan. Kayaknya hidup mereka masih terlalu santai. Kasih mereka kerjaan. Gimana? Yanrong bukan? Bukan. Masa sih? Aku jelas-jelas lihat itu dia. Nggak mungkin. Ada apa sih? Fei Fei, kamu kesurupan ja? Kalau Yanrong masih hidup, pasti udah muncul. Kita pakai VMU Group. Buat banyak hal, mana mungkin dia diam saja? Yanrong, lebih baik kau jangan hidup. Wosu, berani-beraninya kau datang. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku laporkan polisi. Lapor polisi. Li Yun, sudah kuperingatkan. Kalau kau masih ganggu Rongrong, aku nggak segan-segan. Kayaknya kau nggak peduli dengan ucapanku ya. Kalau begitu, biar kau dapat pelajaran. Oh, Nak, kamu datang tepat waktu. Dia mau bunuh aku. Kak, aku tahu luka kakak ipar salah ibuku. Tapi kumohon, lepaskan ibuku. Aku janji, ibu pasti tidak akan pernah menyakiti kakak ipar lagi. Dia pasti akan bersikap baik. Kamu tidak tahu, sejak orang itu masuk ke rumah kita pernah tenang? Dia adalah pembawa sial. Dia dan Fang Ping itu sudah lama berhubungan. Sakit. Kamu harus bersyukur, hari ini ada Yu yang melindungimu. Kalau tidak, lain kali yang pecah bukan botol minuman, tapi kamu. Grup Yuan Chen. Kamu mau ikut tender proyek itu? Ya. Meskipun kemungkinan menang kecil. Tapi ini kesempatan, aku harus persiapkan semaksimal mungkin. Untuk dokumen tender. Aku bisa bantu. Sudah hampir selesai, kamu tidur dulu, aku menyusul. Tidak, aku temani kamu saja. Su. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan tentang ibumu. Dia mencarimu? Ya, dia memang datang. Ada beberapa hal yang menurutku harus kamu ketahui. Dia sakit, parah. Sebenarnya dia sudah banyak berbuat untukmu. Dan, selama kamu membangun bisnis, dia selalu membantumu diam-diam di belakang. Su, sebenarnya aku iri. Kamu punya orang tua yang menyayangimu. Aku kehilangan orang tua sejak kecil. Hanya bisa berjuang hidup sendiri. Sudah terbiasa menelan semua penderitaan sendiri. Untungnya bertemu denganmu. Aku sangat mengerti ibumu. Wanita yang terlihat kuat di luar. Di dalam hati, pasti ada orang yang ingin dilindungi. Adik ipar, semua barang di sini adalah barang antik. Setiap item bernilai sangat tinggi. Untuk acara seperti ini, biasanya menyajikan teh PUR. Kenapa kebetulan menyiapkan bilwocun yang aku suka? Masuk. Kakak ipar. Boss Yan. Orang dari grup VMU sudah datang. Bagus, aku khawatir mereka tidak datang. Lu Fei Fei, Lin Shen. Barang-barangku sudah kalian kuasai terlalu lama. Sudah saatnya dikembalikan. Teh apa ini? Rasanya tidak enak. Perusahaan sebesar ini hanya menyediakan teh hijau? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku baru lihat Taning juga datang. Jangan-jangan dia juga ingin ikut proyek resort ini? Tender ini tidak ada masalah, kan?
Tenang, aku sudah menyuap direktur proyek dari grup Yuan Chen, yang bertanggung jawab atas proyek ini. Malam ini, kita tinggal menunggu waktu untuk membuka sampahnya. Kamu yakin tidak ada masalah? Tenang saja, pasti tidak akan ada masalah. Orang ini dari mana sih? Belum pernah lihat. Acara seperti ini bisa dihadiri oleh perusahaan kecil seperti mereka? Mungkin baru muncul, cari perhatian. Lihatlah, tampak seperti orang kampungan. Mamelukin. Ting, jangan gila gitu. Kita kan mewakili citra perusahaan. Adik ipar, aku tahu acaranya besar, tapi tidak menyangka sebesar ini. Baiklah, saatnya melakukan hal yang penting. Kamu dari perusahaan mana? Aku manajer dari grup Nanhai, Fang Ping. Oh, hello. Senang bertemu denganmu. Kamu dari grup Nanhai? Ya, benar. Anda adalah? Bos grup Feimu, Lu Feifei. Ternyata dia Lu Feifei. Katanya, dia baru naik jabatan setelah bos sebelumnya meninggal. Pelankan suara, grup Fei Maurisi. Tidak bisa kita lawan. Kalau begitu, pasti ini suami Anda? Kamu buta ya. Aku anggota Dewan Direksi Grup VMU. Lin Shen. Kukira kalian pasangan. Maaf ya. Katanya, Lin Shen adalah suami bos sebelumnya. Sekarang dia bersama Lu Feifei. Proyek besar grup Yuan Chen. Grup Nanhai malah mengirim manajer kecil seperti kamu. Sepertinya mereka sudah menyerah karena tahu tidak akan menang. Bos kami bilang, kamu pasti tidak ingin melihatnya. Perusahaan kecil yang baru berdiri, sok besar sekali. Kenapa? Apa kamu pikir grup VMU tidak layak? Bos kami juga bilang. Ini, barang curian, jangan dipamerin. Karena pada akhirnya akan kembali ke pemiliknya. Kalau kamu mau ketemu dia, dia pasti akan muncul. Yen Rong. Kamu ternyata masih hidup? Kenapa, Lin Shen? Kamu terkejut aku masih hidup? Dulu kan kamu suami baikku. Mereka suami istri. Orang tadi bilang, mantan istri Lin Shen adalah bos grup Feimu. Jadi, Yan Rong, aku ini dapat bakar yang kuat banget. Lin Shen, kamu masih nggak mau ngaku? Iya juga, sekarang ada cewek cantik di pelukanmu, mana ingat? Aku, mantan istrimu. Kamu bukan Yan Rong. Kamu bukan dia. Yan Rong sudah mati. Aku punya surat kematiannya. Kamu pasti palsu. Lin Shen, racun yang kamu kasih dulu, sampai sekarang masih aku ingat. Rong, kamu masih hidup, syukur banget. Waktu itu polisi bilang, kamu sudah. Makanya aku... Lama nggak ketemu, aktingmu jelek sekarang. Lain kali sebelum ngomong, tutupin dulu bekas ciuman di lehermu. Mengganggu pandangan. Lu Feifei, kamu benar-benar bodoh. Awalnya aku belum yakin dengan hubungan kalian. Coba tes kamu, sekarang sudah jelas. Hah, teman baikku dan suamiku main serong. Menguasai hartaku. Aku benar-benar malang. Yan Rong, VMU sekarang milikku. Kamu asal ngomong, hati-hati aku laporkan kamu. Baru dikit langsung marah. Lin Shen aku yang buang, grup VMU. Aku yang dulu pimpin. Lu Feifei, kok kamu suka banget sama barang bekas? Yan Rong, aku nggak akan biarin kamu. Yan Rong, kali ini kamu pasti kalah. Grup Nanhai yang kecil, nggak layak saingan sama aku. Menurutmu, kamu bisa menang? Oke, kita lihat nanti. Selamat kepada grup VMU memenangkan tender ini. Menjadi mitra grup Yuan Chen. Sepertinya mereka diam-diam mulai menggunakan cara licik lagi. Sudah kubilang, kali ini kamu pasti kalah. Dulu aku bisa membunuhmu pertama kali. Akan ada yang kedua kalinya. Lin Shen, kamu akan membayarnya.
Tender kali ini tidak ada masalah, kan? Aku sudah membeli direktur yang bertanggung jawab atas proyek ini dari grup Yuan Chen. Malam ini, kita tinggal menunggu untuk membuka kampanye merayakannya. Matikan, cepat matikan. Ini semua palsu. Yanrong, ini ulahmu, bukan? Bukan aku yang melakukannya. Tapi, aku tahu siapa yang melakukannya. Huosu. Sepupu, kalau kamu rindu sepupumu, pulanglah baru bisa melihatnya. Huosu, masih tidak mau keluar? Sepupu, kenapa kamu di sini? Huosu, masih tidak mau keluar? Halo semuanya. Aku adalah bos grup Yuan Chen, Huosu. Saya. Bos grup Yuan Chen yang tidak pernah terlihat. Tak kusangka hari ini bisa muncul di sini. Tampan sekali. Tapi, sepertinya dia sudah menikah, ada cincin kawin di tangannya. Apa kamu sudah tahu identitas asli sepupuku sejak lama? Baru menebaknya. Di ruang istirahat ada biluocun kesukaanku. Interiornya bergaya kesukaanku. Tapi yang paling penting adalah orang di sampingnya. Aku pernah melihatnya 2 kali sebelumnya. Sepupuku menyembunyikannya dengan baik. Mungkin bahkan paman tidak tahu identitas aslinya. Grup Yuan Chen akan memblokir Tuan Lin dan Nona Lu di internal. Selain itu, aku sudah melaporkannya ke polisi. Rongrong, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Bos Hao, aku memang curiga. Identitasmu tidak biasa, tapi aku tidak menyangka. Kamu ternyata bos grup Yuan Chen. Huosu. Jadi kamu selalu tahu identitasku, bukan? Kamu tahu aku pernah bercerai, tahu aku dihancurkan oleh Lin Shen. Dan Lu Fei Fei. Ya, saya tidak apa. Semua ini tidak penting. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu, selama kamu membutuhkan, aku akan selalu berdiri di belakangmu. Waduh adik, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Bukankah orang ini Huosu? Bagaimana dia bisa jadi bos grup Yuan Chen? Jangan-jangan ibunya yang membantunya? Masuk, masuk. Berhenti. Kalian berdua, sejak kapan bergaul seperti ini? Kenapa kamu berpakaian seperti siluman rubah? Mau menggoda siapa? Aku beritahu kamu, mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Huo. Ibu, apa yang kamu omongkan? Kamu tidak tahu, kakakmu sekarang adalah bos besar. Dari sebuah grup perusahaan, bagaimana bisa bersama? Pengemis yang berasal dari pemulung seperti ini? Aku beritahu kamu, lebih baik kamu pergi dari rumah kami. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Liun, aku sudah lama menahanmu. Dasar wanita kasar. Kamu berani memanggil nama orang tua. Aku beritahu kamu, orang yang tidak tahu aturan seperti kamu, tidak boleh tinggal di rumah kami. Nanti kalau anakku pulang, aku akan langsung menyuruhnya bercerai denganmu. Bercerai? Kalian tidak berhak memutuskan. Kakakipar. Waduh. Nak, kamu tidak tahu, sekarang Huosu itu, dia adalah bos besar dari sebuah grup perusahaan. Cepatlah kamu berusaha mendekatinya. Dia tidak punya anak sekarang, nanti warisan grup ini. Nanti, Ibu, cepat diam. Yanrong tidak hanya kakak iparku. Dia juga atasan langsungku. Dia adalah mantan bos grup VMU. Asetnya mencapai ratusan miliar. Ibu, kalau bicara tentang siapa yang sepadan dengan kakakku di dunia ini, hanya kakak iparku ini. mereka berdua sama-sama orang kaya. Yang satu bisu, yang satu pengemis. Jangan-jangan aku yang salah? Lian, bagaimana bisa jadi seperti ini? Sekarang harus bagaimana? Semuanya, mulai hari ini, saham 70% di tangan saya. Kembali menjadi bos Feimu Group. Sedangkan mantan bos Lu Fei Fei dan anggota Dewan Lin Shen, karena terlibat kejahatan bisnis, sudah ditangkap dan dipenjara. Rongrong, akhirnya kau berhasil memasukkan si brengsek dan si jalang itu ke penjara. Terima kasih. Bukankah sudah kubilang? Jangan sungkan denganku. Rongrong, aku salah, maafkan aku.
Aku janji. Aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau sudah kau berikan, sayangkan kalau tidak diterima. Ibumu tadi kondisinya kritis. Sudah dibawa ke ruang operasi. Bagaimana? Dokter bilang kondisinya cukup rumit. Awalnya masih ada harapan 50%. Sekarang tinggal 40%. Sebenarnya bisa dioperasi lebih cepat, tapi dia tahu. Risiko operasinya sangat tinggi. Takut tidak bisa turun dari meja operasi, jadi terus menunda. Ingin mendapat maafmu sebelum operasi. Ingin kau temani lebih sering. Ibu pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Operasinya sangat sukses. Asal perawatan pasca operasi baik, tidak ada bahaya lagi. Rongrong, dokter. Rongrong, Aku kenapa? kamu hamil. Sudah 1 bulan. Wosu, terima kasih. Telah memberiku keluarga yang hangat. Sebenarnya yang harus bilang terima kasih adalah aku. Kaulah yang menyelamatkanku. Membuat duniaku dipenuhi sinar matahari. Aku ingin membagi hartaku menjadi 2 bagian. 1 bagian disumbangkan ke panti asuhan. Bagian lain untuk mendirikan pusat bantuan anak. Baik, Su. Kejadian waktu itu. Ibu selalu ingin bilang, maaf. Ibu. Rongrong sebenarnya sudah memberitahuku sejak lama. Tahun-tahun aku memulai bisnis. Selama ini, ibu yang selalu membantuku di belakang layar. Dulu, aku memang sempat menyalahkan ibu. Tapi, sebenarnya sudah lama harus memaafkan ibu. Yang harus minta maaf adalah aku. Nok. Ibu, Su. Dokter bilang sudah boleh pulang, ayah minta kita makan di rumahnya. pelan-pelan. Baru belum 3 bulan, tidak apa-apa.